Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang pelet ya. Apakah pelet itu benar adanya? Bisa ceritakan pengalaman atau orang lain yang Anda kenal yang terkena pelet. Nah, baik. Saya akan ambil sepenggal kisah dari klien saya yang memang awalnya terkena pelet kan, kemudian membalas dengan menggunakan pelet. Nah, baik. Mungkin sebagian orang ya tidak percaya tentang pelet. Alah, pelet itu paling cuman ya hal-hal yang terjadi karena pikirannya sendiri. Namanya cinta kan kadang sifat orang kan menjadi kacau dan lain sebagainya. Tapi faktanya ada orang, ini terutama klien saya ini yang bercerita sendiri. Beliau pernah terkena pelet dan merasa bahwa dirinya itu sedang aneh. Anehnya adalah ketika tidur dia selalu mimpi buruk. Ketika bertemu dengan dia, walaupun awalnya marah sekali, ketika dia nyamperin gak jadi marah, gak bisa marah. Bahkan ketika mungkin pada saat jauh rasanya marah, mungkin ada masalah sesuatu, mungkin Anda tiba-tiba sadar, saya tidak pernah merasa suka dengan orang ini, saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang ini, dan tiba-tiba kok saya pernah menerima cintanya, bagaimana gitu. Dan beliau sampai bingung katanya, dan juga bermimpi hal-hal yang mohon maaf ini sampai berhubungan seperti itu dengan orang itu atau yang memeletnya. Sampai beliau bertanya kepada orang tuanya tentang psikologinya, apakah ada masalah di psikologinya, dan dicek tidak ada masalah apapun. Sampai di terapi pun ya masih kayak gitu juga, disugesti bahwasanya kamu bisa melakukan ini, melupakan ini, nyatanya ya mustahil ya. Dan hasil dia konsultasi ke saya, ini bukan saya promosi dan sebagainya, tapi ini saya kisahkan. Beliau konsultasi ke saya dan beliau menyampaikan permasalahan tersebut, dan saya lihat, saya bertanya, saya sampaikan langsung bahwasanya, Mbak, kamu terkena pelet. Dan awalnya beliau tuh gak percaya dan mengatakan, ya pasti Kak, Bapak bilang seperti itu, saya sudah menebaknya. Ya, Mbak mau percaya atau tidak silakan. Faktanya Mbak terkena pelet. Dan setelah itu beliau yakin, memantapkan dirinya, karena saya bilang, kalau Mbak konsultasi ke saya, ya Mbak harus yakin dengan saya. Kalau Mbak nggak yakin dengan saya, jangan konsultasi ke saya. Nah, akhirnya beliau yakin dan mau ketemu langsung dengan saya di kantor saya Semarang, dan langsung saya laras buang itu pelet yang kita sebut dengan buang sengkolo ya. Kita netralkan dan kita tutup kembali agar tidak mudah dimasuki pelet tersebut. Dan beliau sampai nangis berkaca-kaca bahwasanya dirinya itu seperti kayak terbebas plong gitu. Bebannya selama ini itu nggak tahu ini apa yang bermasalah dalam diri saya. Dia sebelumnya nggak tahu itu kayak gimana untuk menceritakannya gitu. Setelah itu dikeluarkan, beliau nangis dan memeluk ibunya dan meminta pada saya agar menunjukkan siapa orang yang melakukan hal tersebut. Saya tidak menjawabnya karena yang berhak menjawab dan lebih tahu pasti siapa itu adalah si anak itu. Targetnya tadi si klien saya. Nah, saya bilang gini, coba ibu tanya saja kepada anak ibu, selama ini mimpikan siapa? Nah, mengalami hal-hal aneh dengan siapa? Dengan ini. Nah, berarti puncak permasalahannya sudah kelihatan. Jadi saya tidak menuduh orang ini dan tidak menimbulkan fitnah. Karena apa? Karena memang sudah ada hal yang menjurus ke situ. Nah, gitu. Nah, kemudian bertanya lagi, Mas, adakah sarana yang memang membuka aura dan membalik arahkan pelet tersebut? Ada.
Saya sarankan waktu itu Mustika Leontin Ratu Kaswasih. Mustika Leontin Ratu Kaswasih adalah mustika Leontin yang berkodam ratu, yang mana kodam ini akan mengikuti terus si pemilik. Karena Leontinnya dipakai, tentu saja kodam itu akan mengikuti terus si pemilik. Jika ada hal yang aneh terjadi, si orang tadi yang dulunya memelet mencoba untuk menyerang, maka si kodam ini akan memprotek dan memantulkan pelet tersebut. Ketika pelet terpantulkan, efeknya akan 2 kali lipat lebih parah terjadi ke yang memelet itu. Maksudnya orangnya malah semakin mengejar-ngejar, semakin menjadi gila, menjadi berpikir tentang si wanita ini. Gitu. Nah, dan alhamdulillah saat ini beliau sudah menikah dengan pilihannya, bukan kepada orang yang memelet, dan memulai usaha barunya hingga menjadi klien saya yang jadi bilang langganan ya, dalam arti dari pekerjaannya dia meminta sarana kepada saya, Mas ini gimana. Nah, alhamdulillah masih bisa komunikasi sampai saat ini. Nah, itulah sepenggal kecil dari apakah pelet itu benar adanya, bisa ceritakan. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan pertimbangan agar lebih hati-hati dalam mendekati dan mencari pasangan. Dan Anda harus amati apakah cinta yang muncul di hati Anda itu murni atau buatan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.